yang akhirnya akan menghubungi kamu karena rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading, teman-teman. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Oke? Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Ya. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Di sini kartu tarot sudah aku sapel, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini. Yang akhirnya akan segera menghubungi kamu karena rindu. Ya, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Knight of Cups. Kesatria cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap seseorang, dia. Iya kan teman-teman? Yang aku lihat dia rindu banget. Ya. Aku lihat dia rindu banget, dia memikirkan kamu. Seolah-olah memang perasaannya sudah tidak dapat dia bendung. Dan bahkan mungkin saja karena kerinduannya dia ini teman-teman, dia sering menangis memikirkan kamu. Oke? Nah, mungkin ini sesuatu hal yang selama ini kamu tunggu, mungkin bisa saja. Ya kan? Pada akhirnya mungkin dia menyesali semua mungkin ketika ada konflik, masalah, kemudian kamu berpisah dengan dia, teman-teman, ya mungkin ada penyesalan di situ gitu. Ya kan? Mungkin ini yang kamu harapkan gitu. Tetap memang cukup terlihat kok tentang bagaimana sih kerinduannya dia ini, teman-teman. Dan dia akan berusaha di sini. Ya kan? Akan berusaha untuk menghubungi kamu kembali secepatnya dan bahkan dalam waktu dekat ini. Ya. Dan kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Lovers. Kalau aku lihat kamu bakal disatukan kembali, teman-teman. Ya, potensi cukup besar kamu bakal disatukan kembali. Ya. Tidak dapat dipungkiri loh. Ibaratkan meskipun mungkin kemarin ada konflik sehingga membuat kamu tuh benar-benar kecewa banget dengan dia, ya kan? Tetapi perasaan yang kamu miliki terhadap dia itu masih belum hilang. Gitu loh. Ya. Jadi, apalagi dengan dia kembali ingin menghubungi kamu, tentu ini akan menumbuhkan kembali sebuah perasaan yang sebenarnya saat ini lagi bercampur aduk banget. Ada perasaan benci, ya kan? Dendam, kecewa, sayang, ya cinta semua menjadi satu, teman-teman. Tetapi ketika dia mencoba untuk menghubungi kamu kembali, ya kan? Jadi di sini seakan-akan kamu lebih merasakan apa ya, teman-teman ya, sebuah penasaran gitu ya kan. Apakah benar dia bakal menghubungi kamu? Berarti kan ini menunjukkan bahwasannya mungkin saja kamu masih berharap. Ya. Mungkin ya. Tetapi memang terlihat di sini seakan-akan semesta bakal menyatukan kamu dengan dia loh. Berarti mungkin saja kamu masih ada jodoh dengan dia nih teman-teman. Ya. Nah, oke kemudian, ataupun mungkin itu tujuannya dia gitu, menghubungi kamu karena rindu dan kemudian ingin menjalin sebuah komitmen bersama dengan kamu, nah ternyata benar. Aku punya Ten of Cups, ada 10 cangkir. Jadi dari kartu ketiga ini cukup menggambarkan tentang bagaimana nantinya hubungan kamu dengan dia, teman-teman, bakal benar-benar bersatu kembali. Nah, pertanyaannya, teman-teman,
Oke, ketika mungkin dia kemarin meninggalkan kamu karena keegoisan, ya kan? Kemudian mungkin kesalahpahaman, ya, bisa dengan mudah kembali lagi. Tetapi bagaimana ketika mungkin dia pergi meninggalkan kamu bersama pihak ketiga, ya? Apakah hubungan dia dan pihak ketiga akan berakhir pula? Oke, kita akan lihat teman-teman untuk energi kartu berikutnya. Aku punya Ace of Pentacles. Jadi berbicara terus terkait dengan kehidupan kamu dengan dia nantinya, teman-teman. Kalau dikatakan memang masih ada jodoh ya. Dan kalau dikatakan mungkin masih rezeki kamu, teman-teman. Ada indikasi bahwasanya sepenuhnya dia akan kembali kepada kamu. Nah, jadi ketika kita berbicara terkait dengan sepenuhnya dia akan kembali kepada kamu, ya akan menunjukkan sebuah perubahannya. Akan menunjukkan dengan sungguh-sungguh, teman-teman, bahwasanya ya memang dia akan berubah. Dia nggak akan melakukan sebuah kesalahan yang mungkin pernah dia lakukan. Karena penyesalan itulah yang membuat dia itu ngerasa benar-benar apa ya, teman-teman? Ya seakan-akan dunia itu benar-benar menghukum dia gitu. Dengan beberapa masalah-masalah yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupannya itu bisa saja ya ibaratkan karma. Semesta menghukum memberikan karma untuk dia, ya, ataupun mungkin menyadarkan dia. Ya dengan perasaan rindu yang terus-menerus, disitulah dia bersedih, menyesali teman-teman dan mengingat nih kebahagiaan bersama kamu. Jadi ya memang seperti itu. Harapannya dia itu ingin kembali secara utuh kepada kamu teman-teman. Ya, nah jadi ketika dia mungkin menyadari segala perbuatan yang dia lakukan kemarin, ya terkait dengan keegoisan ataupun mungkin karena pilihan yang bodoh teman-teman memilih si pihak ketiga. Nah, maka bisa jadi teman-teman hubungan mereka itu bakal berakhir loh kalau ada memang pihak ketiga di situ teman-teman. Ya, ada indikasi dia bakal segera melupakan si pihak ketiga nih. Nah, kenapa dia kok semudah itu teman-teman? Pasti ada sesuatu hal dong yang terjadi terhadap dia, ya kan? Selain mungkin rindu tadi, ya aku rasa memang sesuatu hal yang nggak mungkin juga. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Six of Swords. Ternyata memang ada beberapa masalah-masalah yang cukup serius sebenarnya, teman-teman. Ada sesuatu hal yang mungkin nggak bisa didapatkan dari pihak ketiga, ya. Dan semuanya hanya di dalam diri kamu adanya. Mungkin dari bentuk perhatian, ya kan? Menghargai, bisa lebih menghargai, memahami. Oke, kemudian kalau sakit juga diurusin, teman-teman. Ya, dan kemudian dengan si pihak ketiga ini terus dipaksa untuk bagaimana cara dia untuk bisa memberikan sebuah effort yang baik, gitu manfaat yang baik untuk si pihak ketiga. Jadi ketika dia tidak bisa memberikan yang terbaik, maka ya siap-siap pasti bakal ada hukuman, pasti bakal ada sebuah konsekuensi yang akan didapatkan oleh dia gitu. Jadi mungkin itu gitu loh. Kenapa dia ingin kembali menghubungi kamu ya jelas karena masih ada sayang. Ya, perasaan cinta kepada kamu teman-teman ingin kembali menjalin hubungan lah. Masalah kamu mau ataupun tidak teman-teman tergantung dari energi kamu sih. Terkadang ya ketika kamu sudah sangat-sangat sebel banget yang nggak ingin menerima dia kembali ya itu pasti sesuatu hal yang bakal sulit. Tetapi ketika mungkin kamu masih bisa menerima dia kembali teman-teman sebagai manusia yang baru yang mudah-mudahan sih ini awal yang baik teman-teman. Karena yang aku lihat memang dia bakal lebih berkomitmen karena ingin berencana untuk mengakhiri hubungan dia dan si pihak ketiga. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.